Dan banyak lagi dan yang lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah manhaj sekarang. Ya. Manhaj yang praktikal. Ini sebetulnya babnya adalah manhaj, tapi sebelum manhaj itu kita menerangkan tentang guru dan murid. Ya. Manhaj ini sebagai dasar tarbiyah ruhiyah yang dipraktekkan oleh orang-orang sufi dalam mentarbiyah muridnya dan menuntun mereka dalam jalan menuju kepada ridha Allah. Dan manhaj ini adalah sebetulnya mempraktekkan Al-Quran dan mengikuti Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Kama qala syekhuna, bahwa syekh itu la yaktafuna bi an yuwaddihu ahkam syara' wa adabihi bimujarradil kalamin nadhari. Syekh itu tidak cukup dia mampu menjelaskan hukum syara dan adabnya hanya sekedar kalam teori. Lebih dari itu, dia membimbing muridnya untuk menjalankan mereka ke tingkatan untuk ke tangga-tangga peningkatan rohani dan menyertai mereka dalam semua marhalah perjalanannya kepada Allah. Ya. Mereka para saya itu meliputi muridnya dengan pemeliharaannya, perhatiannya, diselimuti dengan kasih sayangnya dan kehangatannya, dan mengarahkan muridnya dengan situasi hatinya dan juga perkataannya, membangkitkan dengan tingginya semangat mereka dan besarnya kesidikan mereka itu. Ya. Dan para masyayikh itu mengingatkan mereka ketika lupa, mengingatkan murid-muridnya, meluruskan ketika pesong, dan menanyakan ketika tidak ada, dan mendorongnya, ya, ketika menyemangatkannya ketika murid-muridnya itu lemah. Begitulah para syekh sufi itu menggariskan jalan untuk murid-muridnya manhaj amali ini, ya, yang agar mereka muridnya itu mampu merealisasikan rukun agama ini, Islam, iman, ihsan, syariat atau tarikat dan hakikat. Dan manhaj ini bukan baru, bukan bid'ah. Mereka melakukan ini betul-betul mengikuti Rasulullah SAW, perbuatannya, perkataannya dan akhlaknya. Ya. Dan ada keistimewaan sufi dibanding dengan ulama lain yang mewarisi dari Nabi. Ini disebutkan dalam Syarah Mabahis Al-Asliyah bahwa orang itu ada tiga, ada alim, ada abid, ada arif. Semuanya mengambil bagian waris dari Nabi. Orang alim mewarisi perkataan Nabi, ilmunya, pengajarannya, dengan syarat ikhlas. Kalau tidak, maka keluar dari waris. Ya. Orang menuntut ilmu dan mengajarkannya, jika tidak ikhlas, keluar dari wirasah. Yang kedua, abid. Abid adalah mewariskan perbuatan Nabi, puasanya, sembayangnya, mujahadanya. Sedangkan sufi mewariskan ilmu dan amal. Selain itu ditambah lagi dengan warisan akhlak yang menjadi batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti zuhud, wara, khauf, roja, sabar, hilm, mahabbah, ma'rifat dan lain-lain. Nah, maka manhaj yang dilakukan oleh guru pertama kali al-ilmu. Memang dalam buku-buku tasawuf lama ilmu tidak ditulis, tapi Sidi Abdul Qadir bisa menuliskan ilmu. Karena ada fenomena sudah mengundang penghinaan para ulama bahwa orang sufi itu bodoh-bodoh. Ya. Padahal dalam syarat apapun ilmu itu bukan syarat. Ya. Itu udah sesuatu yang otomatis. Ya. Apapun ada ilmunya kalau tak. Ya. Tak mungkin syarat untuk syarat untuk menyertai lomba lukis ini dia ngerti ilmu lukis. Tak mungkin. Atau syarat untuk belajar dia harus diterima di madrasah ini, dia harus menuntut ilmu. Macam mana? Ya. Untuk melakukan sesuatu ada ilmunya,
Dan ilmu itu adalah bukan keluar dari syarat sudah. Ya. Maka orang-orang sufi bersepakat bahwa ilmu adalah yang pertama diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Dengan dalil perkataan Asy-Syaikh Ruwaim Al-Baghdadi. Ya. Ini adalah ulama salaf, ya, ulama abad ketiga. Ketika ditanya tentang apa yang pertama kali Allah wajibkan kepada makhluknya, ma'rifat. Ya. Lalu beliau mengatakan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Imam Ibn Abbas berkata illa liya'rifun. Ya, disyarahkan oleh Al-Imam Tirmidzi Al-Hakim. Ini juga ulama salaf. Ya. Rahasia ilmu ini kenapa menjadi awal, ya, bagi orang yang ingin menyembah Allah? Ya, dikatakan bahwa kamu jika mengenal maka kamu tahu, jika kamu tahu maka kamu akan menyembahnya. Ya. Maka seorang muslim ketika dia ingin melakukan tazkiyah, mencucikan hatinya, memperbaiki zahirnya, batinnya, maka dia mesti benar imannya, mesti melaksanakan ibadah yang wajib, istiqomah dengan muamalahnya, dan ini tidak dapat direalisasikan melainkan dengan ilmu yang sahih. Di dalam tasawuf orang dididik dengan amal ibadah itu, dan amal ibadah itu mesti tahu ilmunya. Sebetulnya kalau kata Syekh Jaruk, sah saja orang-orang awam itu masuk tarikat. Ya. Tetapi ada dalam kawaid tasawuf sejaruk itu, tasawufnya awam, tasawufnya alim, tasawufnya ini. Ya. Tapi yang uniknya gurunya tidak ada ilmu syariah. Pasti muridnya di bawah dia. Ya, bodohnya itu. Nanti dia pun penggantinya pula. Ya. Kalau misalnya Syekh Ali Al-Khawas dianggap bukan ulama, tapi muridnya Imam Sya'roni, khalifahnya. Nah, ini bisa menerjemahkan semua perjalanan atau bimbingan naluri gurunya tuh. Tapi kalau tidak, ya, oke, gurunya betul, meskipun tidak alim, dia wali. Tapi jika muridnya tidak alim, musibah lagi. Ya. Karena akan fanatik dengan pendapatnya. Jika ilmu, maka dia akan mengetahui bimbingan agama itu apa dari ilmunya. Ya. Dan ini adalah perkara yang badihi, yani, ya, yang bersifat aksiomatis. Karena keutamaan ilmu jelas, dan ilmu sebagai syarat untuk sahnya amal itu sudah muttafaq. Bahkan ilmu itu merupakan asal dasar-dasar tarbiyah ruhiyah dalam tarekat sufi. Ya. Kenapa diletakkan di sini ilmu di dalam pasal ini? Itu hanya untuk memperkuat penjelasan kedudukan ilmu dan kemuliaan, sekaligus menolak kebanyakan orang yang segera menilai, menganggap orang-orang sufi itu sedikit ilmunya, ya, dan dianggap orang sufi tidak memperhatikan ilmu. Ya. Imam Ibnul Banna As-Sarqisti, izit tariqu al-ilmu summal amal summa hibatu ba'daha tu'mal. Kan hakikat itu diambilkan dari amal yang dilaksanakan berdasarkan ilmu. Sesuai dengan hadis, man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Yang didapati oleh orang tasawuf ini adalah ilmu ma lam ya'lam. Karena dia mengamalkan berdasarkan ilmu. Ya.
Dan Syekhuna mengatakan ilmu adalah permulaan bagi segala macam perjalanan menuju kepada Allah. Tasawuf tanpa ilmu musibah kubra. Seorang salik pada permulaannya mesti mempenguasai ilmu akidah, ilmu memperbaiki ibadah, ilmu untuk istiqomah dalam muamalat. Dan di tengah-tengah perjalanannya pun tetap memerlukan ilmu ahwalil qalab, ilmu akhlak baik, ilmu tazkiyat pun nafas. Maka mencari ilmu dianggap sesuatu yang penting, bahkan merupakan titik asas dalam manhaj amal tasawuf itu. Karena tasawuf hanya merupakan pentatbikan secara praktikal kepada Islam secara sempurna, tidak kurang dari sisi zahir dan batinnya. Bukan orang tasawuf mengerjakan batinnya saja. Ya, akhirnya orang-orang sufi ketika tidak memperhatikan ilmu dan bukan kalangan ahli ilmu, jadi seperti kelompok apa ya? Kalau di Indonesia disebutnya kelompok macam persilatan begitu. Kelompok apa? Paguyuban apa istilahnya kalau di sini tuh. Artinya kelompok budaya, kelompok ya. Tidak bicara tentang hadis, tafsir, bagaimana hakikat pengamalannya dan seterusnya. Kemudian dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang syuhud akan tauhid adalah Allah. Kedua malaikat, ketiga ahli ilm. Dan ayat berikutnya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang Allah angkat derajatnya ahli iman dan ahli ilm. Allah berfirman, qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Sama orang yang berilmu dengan tidak. Dan ini hanya dipahami dan diambil pelajaran orang yang punya akal. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut, yang khasyah ada ilmu. Ya, oleh karena itu yang takut kepada Allah dari hambanya ulama. Ya. Bukan ulama itu yang takut kepada Allah, tapi yang takut kepada Allah ulama. Berarti ada ulama yang tidak takut kepada Allah itu. Ya. Dan hadis Allah menginginkan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah buat dia paham dalam agama dan diilhami akalnya. Ya. Gimana orang menjadi baik tidak ada ilmunya? Ini dari Sidna Abi Dzar. Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Dzar, li an taghzu fata'allam ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah. Pagi-pagi kamu belajar satu ayat lebih baik daripada sembahyang sunnah 100 rakaat. Pagi-pagi kamu belajar satu bab ilmu dan mengamalkannya atau tidak, itu masih lebih baik sembahyang 1000 rakaat. Nabi bersabda, jadilah orang alim, kalau tidak jadi pengajar, kalau tidak pendengar, pencinta, jangan jadi yang kelima rusak. Nah, Sayyidina Utsman juga bercerita, Rasulullah bersabda, memberi syafaat di hari kiamat 3, al-anbiya, summa al-ulama, summa syuhada. Dan akhirnya pun Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, apalagi murid dalam tarikat. Ya. Nah, menuntut ilmu ini fardu ain. Ya. Meskipun ilmu secara umum fardu kifayah, tapi dalam ilmu yang fardu ain ini yang tidak boleh gugur. Ada 3, ada 4 malah yang menjadi ilmu fardu ain. Pertama, akidah ahli sunnah wal jamaah dengan dalil yang ijmali. Ya, agar keluar dari taklid. Ya, paling tidak sifat 20. Jadi sifat 20 itu ulama menyediakan manhaj sifat 20 itu agar umat Islam ahli sunnah wal jamaah selamat dari taklid. Ya, maka
dikenalkan sifat Allah 20, sifat Allah banyak. Ya, setelah 20 kayaknya sudah selesai, akidah tidak. Itu juzuk, bagian kecil daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sifat 20 itu adalah permulaan, maka disebut aqidatul awam. Jangan mengukur pembahasan ulama terhadap akidah seperti para aulia, diukur dengan kaidah untuk memahami sifat 20. Ya. Itu kesulitan untuk ya, menerangkan mereka yang otaknya berhenti di situ. Yang kedua, mempelajari semampu mungkin ya, seorang mukallaf untuk menunaikan kewajibannya ibadah dalam ibadah salat, zakat, saum, puasa. Dan yang ketiga, mengetahui keadaan hati dan semua akhlak yang baik dan yang buruk, agar melaksanakan yang akhlak baik, tawakal, ridho, tawadu, ini mesti tahu ilmunya. Yang buruk adalah kibar, hasad, hikad, dan lain sebagainya. Ya. Oh, di sini tak ada ya? Ada lah. Oke, yang keempat, mempelajari ilmu yang membicarakan dengan keadaan hati. Mana itu? Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum muamalah seperti jual beli, ya, sewa menyewa, nikah dan talak, serta mempelajari sesuatu yang dapat membantunya menjauhi yang haram. Ya, terbalik ya. Dan terakhir Nabi bersabda, perumpamaan hidayah dan ilmu yang aku bawa daripada Allah bagaikan hujan yang lebat menimpa bumi. Maka ada bagian bumi yang subur menerima air, maka menumbuhkan tumbuh ya, lalu tumbuhlah pokok-pokok dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula bahagiannya yang keras, hanya menakung air tetapi tidak menyerap. Lalu manusia dapat mengambil manfaat daripadanya seperti untuk minum, menyirami dan mengairi tanaman. Dan ada pula bagian tanah yang lain, yaitu bagian tanah yang sama sekali tidak menerima air dan tidak pula tumbuh tanaman di atasnya. Yang demikian itu adalah perumpamaan untuk orang yang memahami agama Allah dan dapat mengambil manfaat daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadaku, lalu mengetahuinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan ada perumpamaan untuk orang yang tidak mengangkat kepala dengan itu, dan perumpamaan orang yang tidak menerima hidayah yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi tanah ada air dan hidayah dan ilmu itu seperti hujan turun ke bumi. Bumi ini seperti hati. Maka seperti tanah ada yang menerima air, menyerapnya dan menumbuhkan pokok-pokok tumbuhan. Itu hati yang baik ya. Menerima ilmu dan hidayah ya, terus dia mengamalkan dan mengamalkannya. Ada tanah yang keras, kering. Dia menerima air tapi tidak menyerap dan menumbuhkan. Tapi orang boleh manfaat untuk minum. Ada yang lain qi'an ya. Itu qi'an itu miring ya. Seperti tanah yang miring begitu tuh. Dia tidak bisa megang air dan tidak bisa menumbuhkan. Jadi kalau air situ turun terus jatuh. Nah itu. Nah itu dia tidak menerima hidayah ilmu. Dapat hilang, dapat hilang, dapat hilang. Nah maka dari hadis ini kita dipahami bahwa jalan menuju untuk sampai kepada ridha Allah itu memperbaiki hati. Nah jalan untuk memperbaiki hati itu adalah ilmu. Gitu. Disampaikan ilmu, hati nerima, lalu kemudian
Ya, ditumbuhkan hati itu, dipersiapkan hatinya agar menerima ilmu. Kan tarbiyah itu hanya menyiapkan tanah hati agar mendapat ilmu dari Allah, dari Al-Quran dan hadis, nasihat-nasihat, dan menumbuhkan tumbuhan, yaitu beramal. Ya, untuk itu. Ya, baiklah, itu saja pada malam ini kita dapat bicara tentang manhaj yang pertama, yaitu ilmu. Selanjutnya ada suhbah, ada zikir, ada mujahadah, ada muzakarah. 4 metode lagi, karena metodenya 5. Ilmu, suhbah, mujahadah, zikir, dan muzakarah. Ada 5 dasar manhaj, metode, kaidah seorang syekh mendidik murid-muridnya.